Usai mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri karena masuk 10 kota se-Indonesia yang belum membayar insentif nakes, Pemkot Prabu Mulih langsung bergerak cepat dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sekda Kota Prabu Mulih Elman mengatakan terhadap kendala di dalam pelaporan data oleh para nakes, sehingga selama 7 bulan insentif belum cair. Pasalnya agar insentif tersebut cair diperlukan foto perawat pasien COVID-19, absensi dan persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi. Elman menegaskan jika dana insentif nakes tersedia dan siap dibayar besok. Dana berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK senilai 700 juta rupiah lebih. Artinya memang ada keterlambatan di administrasi dari Puskesmas ke rumah sakit, tapi insya Allah dengan Dinkes ini insya Allah besok bisa selesai, itu segera dibayarkan karena anggarannya sudah tersedia untuk membayar nakes tersebut. Kalau dana tersedia atau sudah tersedia. Ini dana ini kan dari ada dana BOK tadi Pak BPKD sudah bilang, dana BOK, dan juga ada dari melalui rekepusi. Nah ini kan ya, jadi sudah disediakan, ada yang 400 juta, ada yang 700 juta. Kalau yang 400 juta kemarin BOK sudah selesai dibayarkan, hanya yang 4 bulan, hanya yang 700 juta ini untuk nakes seluruhnya. Keterlambatan cairnya insentif nakes Prabu Mulih ini sendiri karena sebelumnya persyaratan dan proses verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun saat ini pemerintah sudah mempermudah dan insentif segera dibayar. Estimasi kapan nakes ini akan dicairkan? Estimasi kita kalau lengkap langsung dibayarkan. Jadi gini, maksudnya jadi kita juga dengan Puskesmas juga bukan berarti mereka lambat ya. Jadi gini, jadi pada saat tarif, prosesnya itu kan pada saat tarif ada kesalahan atau kekurangan kan dikembalikan lagi. Puskesmas juga sekarang beban kerjanya banyak. Jadi mereka juga vaksinator, mereka juga kegiatan sehari-hari dan target-target SPM segala macam kan terus ini. Jadi kadang-kadang mereka juga lambat, tapi lambatnya itu bukan karena tidak dikerjakan, tapi mereka juga kesulitan waktunya untuk perbaikan atau sebagainya. Seperti diketahui, sasaran pemberian insentif merupakan tenaga kesehatan baik aparatur sipil negara, non-ASN, maupun relawan yang menangani COVID-19 secara langsung, dengan besaran insentif yang berbeda-beda. Beni Firdaus, PAL TV.